Shalom, selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Joni Alexander Lunto, M.Min. MTH. Ungkapan situasi. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja, kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk rendam, dan membangkitkan yang terjatuh. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Selagi ada
Tuhan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing sebagaimana tertulis dalam Rut pasal 1 ayat 8b. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadamu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri, sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu,
meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajar kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rejeki, di sekolah, di kota maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Daniel pasal 9 ayat 9 sampai 10. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 10 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihanilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Meski ombak dan gelombang, ribut taufan menderu, bawa daku di samudra, suara iblis berseru. Tiada takut dan gelisah, karena Tuhan serta beta. Bersyukur ku bersujud di kaki salibnya. Salib Yesus, salib Yesus, jadi saksi dalam hidupku. Salib Yesus, salib Yesus, Dia sucikan segala dosaku. Dalam susah atau duka, kala orang mencerca, tiada kawan yang setia, hanya Yesus satulah. Diberikanku kekuatan, karena Tuhan serta beta. Bersyukur ku bersujud di kaki salibnya. Salib Yesus, salib Yesus, jadi saksi dalam hidupku. Salib Yesus, salib Yesus, Dia sucikan segala dosaku. Salib Yesus, salib Yesus, jadi saksi dalam hidupku.
segala dosaku. Jemaat Tuhan, kita masuki saat teduh kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mau mendengarkan firman Tuhan yang adalah penuntun kehidupan kami. Bila Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami terlebih hamba-Mu, agar kami benar-benar mendapatkan pesan terindah dari firman ini, untuk kami melangkah memuliakan nama Tuhan. Terpuji Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak-anaknya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anak-anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kemana bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anakku, anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripadamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan.
Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika setiap orang mengalami kesulitan ekonomi, maka yang terjadi kadang-kadang emosi, logika lebih kuat daripada iman dalam menghadapi masalah dan pergumulan. Ibu bapak, saudara sekalian, seringkali saya melihat di televisi di masa pandemi COVID-19, penyebaran virus corona ini, ada maksud baik, orang ingin membantu mereka yang terdampak. Tapi yang terjadi akhirnya masyarakat sulit diatur. Tidak bisa antri. Semuanya berebut dan takut tidak dapat. Takut kelaparan. Ketika saya bersama dengan tim Satgas GPIB Immanuel Medan membagikan sembako kepada masyarakat umum, gelandangan, kemudian tukang becak dayung, manusia gerobak. Banyak orang datang dan berkerumun. Sehingga kami harus memperhatikan satu-satu. Mana yang kira-kira kami tidak akan dikeroyok orang untuk berebut. Itu gambaran. Masalah ekonomi, lapar, membuat orang emosi untuk menyelesaikan masalah. Tidak pakai iman lagi. Demikian juga mungkin banyak di antara kita yang mulai memakai logika, mulai putar otak bagaimana ini caranya. Bagaimana caranya agar tetap bertahan hidup. Bagaimana caranya agar bisnis usaha tetap berjalan. Saya pikir itu hal yang baik. Tapi yang jauh lebih utama dalam kita menghadapi masalah dan pergumulan, pandemi COVID-19, penyebaran virus corona, masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga kita, yang paling utama dan paling penting yang harus kita lakukan adalah datang pada Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu ada harapan. Bapak, Ibu, saudara sekalian kekasih Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada saat ini menggambarkan situasi yang sama. Elimelek menghadapi kenyataan bahwa di Bethlehem Yehuda ada kelaparan. Sehingga akhirnya ia lebih mengandalkan logikanya, emosinya, sehingga dia berkata kepada istrinya, Naomi, untuk segera meninggalkan
Bethlehem Yehuda menuju ke tanah Moab. Padahal ibu bapak saudara sekalian, arti dari nama Elimelek adalah Allahku Raja. Seharusnya kalau kita memaknai nama kita seperti itu, seharusnya Elimelek ketika dia menyadari namanya Allahku Raja Elimelek, mau dibalik masalah kelaparan yang terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan berharap hanya pada Tuhan. Tapi yang terjadi, dia mengandalkan emosi dan logikanya lebih utama. Berangkatlah ia bersama dengan istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Apa yang terjadi? Sesampainya di tanah Moab, beberapa saat kemudian Elimelek meninggal dunia. Tidak hanya itu, kedua anak Elimelek menikah dengan perempuan Moab yang harusnya mereka menjaga kekudusan umat Allah, tapi mereka mencari perempuan-perempuan kafir. Akhirnya Naomi dan kedua anaknya, kedua menantunya 10 tahun di tanah Moab. Di dalam penderitaan, di dalam pergumulan yang lebih berat. Coba kalau mereka bertahan di Bethlehem, Yehuda, kondisinya tidak akan seperti itu. Dan begitu sampai tahun yang ke-10, akhirnya Naomi mendengarkan kabar bahwa ternyata Tuhan sudah melawat keberadaan Bethlehem Yehuda. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Naomi berpandangan ada harapan. Apalagi pada saat itu, kedua anak mantunya pun sudah menjadi janda sama seperti dia. Dia ingin kembali ke Bethlehem Yehuda. Dia ingin kembali ke tempat tanah leluhurnya dengan segala keterbatasan, dengan segala ketidakmampuan, dalam segala kemiskinannya. Itulah sebabnya dia berkata kepada anak mantunya, "Sudahlah, tinggal di Moab saja, kalian berdua kan asli sini. Nikah lagi lah dengan pria lain. Tidak mungkin kalian mengharapkan sesuatu dari saya. Tidak mungkin." Dan akhirnya Orpa dengan kesedihan hatinya, dia meninggalkan mertua yang dikasihinya Naomi. Tapi apa yang terjadi dengan Ruth? Ruth tetap bertahan. Tetap ingin mendampingi mertuanya Naomi. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat yang ke-16. Ia berkata satu kata yang luar biasa. Allahmu, Allahku. Artinya, menurut Ruth, ketika ayat 6 berkata bahwa Tuhan memberikan pengharapan di Bethlehem Yehuda, sehingga mereka di sana tidak kelaparan lagi. Kalaupun Ruth harus bersama-sama dengan Naomi sekarang dalam kemiskinannya, tapi masih ada harapan bersama dengan Tuhan. Cintanya kepada Tuhan memberikan pengharapan pada dirinya dan memberikan pengharapan kepada mertuanya Naomi.
bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Ibu bapak, saudara sekalian, ini hal yang luar biasa. Ketika orang sudah sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia akan terpanggil mencintai sesamanya. Dan di dalam cinta itulah mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Padahal Naomi bukan orang Yehuda, tapi orang Moab. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, dia merasakan cinta kasih Tuhan menyertai, memberikan pengharapan. Dan dia berharap mertuanya untuk terus berharap pada Tuhan. Karena cinta Tuhan, harapan dalam Tuhan itu luar biasa akan menyertai perjalanannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita diingatkan. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi sesama kita. Dan kasih kita kepada sesama kita itu akan mendorong kita untuk memberikan pengharapan kepada sesama kita yang dalam pergumulan seberat apapun. Bahwa kasih Tuhan menyertai kita. Dan dia akan memberikan pengharapan dalam masalah pergumulan yang kita hadapi. Itulah luar biasanya Rut dalam teks ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Lalu bagaimana dengan hidup dan kehidupan kita saat ini? Ketika ibu bapak, saudara sekalian dan saya berkata, saya orang Kristen. Saya yakin Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Dia mengasihi saya. Ingat, ketika kita mengasihi Tuhan dan merasakan kasih Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang memberikan pengharapan kepada orang yang dalam masalah pergumulan yang dihadapi. Itulah sebabnya dalam masa pergumulan pandemi COVID-19, ketika pemerintah mencanangkan new normal, di situ menurut pandangan saya, bahwa pemerintah ingin memberikan kepada masyarakat rakyat Indonesia bahwa hidup kita masih ada harapan ke depan. Walaupun pandemi COVID-19 penyebaran virus corona ini belum tahu kapan berakhir, tapi ada harapan. Kalau Presiden Joko Widodo yang tidak seiman dengan kita saja meyakini bahwa dalam Tuhan ada kasih yang memberikan pengharapan. Mari kita pun sebagai orang Kristen lebih daripada itu. Kita harus yakin bahwa Tuhan mengasihi kita dan di dalam Tuhan itu ada harapan, new normal. Kita harus jalani. Bukan kembali kepada kondisi normal seperti dulu. Bukan. Saya lihat sekarang orang ini salah paham. Dipikir new normal itu kembali normal ke masa lalu. Akhirnya kembali kumpul-kumpul di warung kopi, kembali ke pajak atau ke pasar, nggak pakai masker. Kembali hidup seperti dulu lagi. Ya tidak. New normal itu hidup dalam tatanan yang baru. Hidup dalam gaya hidup. Hidup dalam tatanan yang baru. Atau bahasa-bahasa teologinya hidup dalam pertobatan yang baru. Sehingga kita ketika ke pajak atau ke pasar pakai masker. Ya. Rajin mencuci tangan, tidak usah cepika-cepiki, cukup menundukkan badan dengan melipat tangan begini saja. Ya begitu new normal itu.
Protokol kesehatan yang pemerintah arahkan, kita jalankan. Ya Ibu Bapak, ada harapan. Walaupun ada pandemi COVID-19, ada harapan. Tapi ingat, hidup dalam tatanan yang baru, hidup dalam cara hidup yang baru. Bukan hidup yang lama lagi, bukan. Dan yang kedua menurut saya adalah bagaimana kita hidup dalam tatanan baru itu. Sekali lagi secara teologis artinya adalah hidup dalam suasana pertobatan baru. Mari kita hidup dalam masa new normal ini menjadi pribadi-pribadi yang terpanggil untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya, memberikan harapan satu dengan yang lainnya. Jangan menakut-nakuti lagi. Berhenti dengan postingan-postingan yang menakut-nakuti, berhenti. Tapi hidup dalam hidup new normal, hidup dalam protokol kesehatan yang benar, dan saling menopang, saling senantiasa kita menguatkan satu dengan yang lainnya, memberikan harapan kepada saudara seiman kita. Kita harus memberikan harapan. Jangan akhirnya orang menjadi takut, apalagi berputus asa. Berikan pengharapan itu. Ingat ada Tuhan yang mengasihi kita sehingga kita mau memberikan pengharapan. Kalaupun terdampak karena COVID-19, kehilangan pekerjaan, itu bukan segala-galanya. Kalaupun di PHK, bukan akhir dari segala-galanya. Dalam Tuhan masih ada jalan keluar, dalam Tuhan masih ada harapan. Itulah sebabnya selesaikan dengan doa, bergumul bersama Tuhan, minta hikmat Tuhan. Dan kalau kita tahu orang terkena PHK, terdampak, kita topang, kita berikan penguatkan, kita berikan harapan. Jangan putus asa, masih ada Tuhan yang mampu menolong, membantu kita. Pasti ada jalan keluar, pasti. Jadi pribadi yang begitu. Pribadi yang menopang, menolong, memberikan pengharapan, bukan menakut-nakuti. Bukan. Dan hal yang ketiga menurut saya dalam hidup dan kehidupan kita adalah kita harus ingat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan yang mengasihi kita, masalah pergumulan boleh datang, tantangan boleh datang. Tapi Tuhan selalu dekat dan ada di hidup kita. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi kita. Pasti ada harapan di dalam dan bersama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 178 ayat 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Yesus datang ke dunia
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati dan pikiran kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda-Mu yang mengingatkan kami. Ketika kami menghadapi masalah pergumulan, kondisi ekonomi yang sulit termasuk COVID-19, penyebaran virus corona ini, kami menghadapinya harus dengan iman pada Tuhan sebagai hal yang utama dan terutama. Dan biarlah kami jangan menghadapinya dengan kepanikan emosi dan logika kami, tapi dengan iman kami menghadapinya. Sehingga akhirnya dengan iman kami diyakinkan bahwa kami punya Allah dalam Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami. Allah yang mengasihi kami. Dan Allah yang mengasihi kami itu nampak kasih-Nya yang memberikan pengharapan kepada kami. Sehingga kami pun terpanggil untuk memberikan pengharapan sama seperti Rut terhadap mereka yang mengalami masalah pergumulan ekonomi yang berat juga dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang mengasihi kami, berkati Indonesia, berkati kehidupan dunia ini dalam pergumulan pandemi COVID-19, penyebaran virus corona. Presiden kami luar biasa Tuhan. Dengan langkah new normal yang ingin menyatakan kepada rakyat, kepada kami, masih ada harapan. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah kami sebagai umat Kristiani menyadari bahwa harapan itu masih ada. Agar kami menjalani kehidupan di masa new normal. Tolong tim-tim yang ada, tim Satgas yang ada, di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dan biarlah dana-dana yang dipakai triliunan untuk pergumulan pandemi COVID-19 ini dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Dan biarlah para pejabat-pejabat yang dipercayakan untuk mengelolanya sampai tingkat daerah benar-benar mempergunakan yang tepat sasaran. Jangan biarkan mereka korupsi Tuhan. Kalau mereka terus melakukan seperti itu, taubatkan mereka, ditegurlah mereka dengan cara Tuhan. Agar mereka sungguh bertaubat, menyadari kejahatan yang mereka lakukan itu. Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini dalam pelayanan gereja. Pelayanan daring atau virtual. Dan juga beberapa gereja di zona hijau yang sudah melaksanakan peribadahan.
Kami pun merencanakan untuk jemaat-jemaat GPIB di Medan sekitarnya, bulan Juli kami akan mulai peribadahan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tuhan tolong segala rencana persiapan-persiapan ke arah itu. Tuhan yang mengasihi kami, berkati jemaat GPIB Immanuel ini dalam karya layan diakan penatua pendeta untuk terus melayani dalam masa pandemi, yang di rumah terus mendoakan dengan menggunakan telepon, media sosial, menguatkan umat, memberikan pengharapan kepada umat, tapi jangan kami menakut-nakuti. Tuhan yang mengasihi kami, berdoa untuk gedung gereja Maduma yang tanggal 17 sudah dilaksanakan doa dan dimulainya pembangunan tiang pancang. Dan di bulan Juli, di minggu ketiga dan minggu keempat akan dilaksanakan pemancangan tiang utama. Dan biarlah proses ini dapat berlangsung donatur, biar Tuhan berikan kesempatan untuk boleh datang. Juga kami sekalian, Tuhan berkati. Tuhan yang mengasihi kami mau berdoa untuk mereka yang bergumul dalam sakit penyakit di rumah masing-masing. Secara khusus mereka yang sedang isolasi rumah, ODP, PDP maupun terkena COVID-19 atau virus corona. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan mereka, kuatkan mereka. Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau berdoa juga untuk kami, karena kami tidak tahu apakah kami adalah ODP, orang tanpa gejala. Kami tidak tahu. Karena sebagian besar dari kami belum rapid test, apalagi swab, terlebih MRC, belum. Tapi biarlah kami tetap menghormati dan melaksanakan protokol kesehatan, agar mata rantai penyebaran virus corona ini segera berakhir. Yang berduka cita khususnya mereka yang terkena COVID-19 yang sudah Tuhan panggil. Keluarganya Tuhan hiburkan. Mereka yang bersuka cita dengan ulang tahun, kelahiran, perkawinan, dan sukacita lainnya Tuhan berkati. Kami saat ini sekali lagi mau berdoa untuk para dokter, jururawat, relawan COVID-19, tolong berkati mereka. TNI Polri, Tuhan tolong dalam mereka menopang proses ini. Tolong pemerintah kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang menyempurnakan doa-doa umat-Mu dari rumah, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan seperti firman dalam 1 Tawari 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat, mari bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini
sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan darimu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon waktunya sejenak untuk mendengarkan intisari warta jemaat bagi kita dalam ibadah minggu ini. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Immanuel Medan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi warga jemaat dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah pada saat ini. Yang kedua, pelayanan dan ibadah dalam masa pandemi COVID-19. 2.1, menindaklanjuti arahan pemerintah melalui Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, arahan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, serta arahan Majelis Sinode GPIB, maka ibadah hari Minggu, ibadah keluarga dan ibadah pelayanan kategorial diadakan melalui live streaming YouTube GPIB Immanuel Medan dan Facebook live streaming GPIB Mupel Sumut Aceh. Marilah kita mengambil bagian dalam gerakan doa bersama seluruh jemaat GPIB dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 serta dampaknya di setiap hari pada pukul 12 WIB dan pukul 21 WIB. Kegiatan tersebut dapat juga kita ikuti melalui Facebook live streaming GPIB Mupel Sumut Aceh sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 2.2, dalam rangka meningkatkan pelayanan di jemaat GPIB Immanuel Medan pada masa pandemi COVID-19 ini, maka ibadah-ibadah yang dapat diikuti melalui YouTube GPIB Immanuel Medan atau link YouTube di WA Grup Jemaat GPIB Immanuel Medan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu Pelayanan Anak pukul 7 WIB, ibadah Minggu Persekutuan Teruna pukul 8 WIB, ibadah hari Minggu pukul 9.30 WIB, dan ibadah keluarga setiap hari Rabu pukul 19 WIB. Yang ketiga, Majelis Jemaat GPIB Immanuel Medan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat serta para simpatisan yang telah memberikan persembahan syukur, persepuluhan, dan dana partisipasi pembangunan dalam ibadah saat ini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan-Nya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Ulangan pasal 28 ayat 8a dan 12a. Demikian pula ucapan selamat bersukacita dan berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam sepekan berjalan. Yakinlah Tuhan Yesus sumber berkat dan sukacita menyertai hidup kita. Demikian penyampaian intisari warta jemaat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan, untuk informasi sekali lagi, ibadah Minggu Jemaat GPIB Immanuel Medan di masa new normal akan dilaksanakan pada bulan Juli dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan surat pedoman pelaksanaan peribadahan yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati Ibu Bapak Saudara sekalian, dan sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita mengasihi Tuhan, yakinlah di dalam Tuhan ada harapan. Itulah sebabnya mari kita pun dalam kasih memberikan pengharapan satu dengan yang lain. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang
dan lakukan firman Tuhan. Kami siap sedia Mari mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima, dan kebenaran firman-Nya dalam hidup kami seluruh ciptaan di mana dan kapanpun. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.